Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hai teman-teman, balik lagi nih sama kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau sharing-sharing sama teman-teman mengenai pengolahan simplisia dan juga analisis simplisia. Nah, tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Farmakognosi 2. Nah, sebelum itu perkenalkan kami mahasiswa semester 5 dari Akademi Farmasi Tadulako Farma. Perkenalkan, nama saya Julianti dan saya Ilmi Masyita. Hai teman-teman, balik lagi sama aku. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan aku buat bawa materi mengenai pengolahan simplisia. Nanti untuk bagian analisis simplisia akan dibawakan oleh teman saya yaitu Ilmi. Nah, untuk teman-teman sekalian mungkin udah pada tahu nih apa itu simplisia, tapi mungkin di luar sana ada juga teman-teman yang belum tahu apa sih sebenarnya simplisia itu. Jadi simplisia itu adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dikatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Nah, simplisia sendiri dia terbagi atas 3 jenis teman-teman, yaitu ada simplisia nabati, lalu simplisia hewani, ada juga namanya simplisia mineral atau biasa dibilang pelikan. Nah, untuk 3 dari simplisia ini kita akan menguraikan apa aja sih simplisia tadi itu. Simplisia sendiri dapat berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, atau gabungan dari ketiganya. Nah, untuk simplisia nabati sendiri dia tidak hanya seluruh bagian tumbuhan, tetapi sering juga berupa bagian-bagian atau organ tumbuhan seperti kayak akar, lalu kulit akar, batang, kulit batang, terus kayu, lalu bagian bunga dan sebagainya. Contohnya itu seperti bunga cengkeh, lalu ada juga seperti lada hitam, dan juga daun sereh maupun kulit kayu manis. Nah, untuk simplisia hewani sendiri yaitu dia simplisia yang dapat berupa hewan utuh atau zat-zat yang dihasilkan oleh hewan atau belum berupa bahan kimia murni. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu seperti minyak ikan atau biasa kita bilang Oleum econis aceli. Ada juga dia madu atau mel depuratum. Nah, yang ketiga tadi itu simplisia pelikan atau biasa dibilang simplisia mineral. Nah, simplisia pelikan sendiri ini atau mineral yang sama sekali belum diolah atau telah diolah dengan cara yang sangat sederhana, dan dia itu bukan berupa bahan kimia murni. Nah, adapun tahap-tahap pembuatan simplisia, ada 7 tahap pembuatan simplisia, yaitu untuk pengambilan bahan baku atau sampel dilakukan dengan cara dipilih daun yang terletak di bagian cabang batang yang menerima sinar matahari secara langsung. Sampel diambil menggunakan tangan secara langsung atau menggunakan alat yang tidak mengandung logam, dikarenakan berpotensi merusak kandungan metabolit sekunder oleh reaksi logam
secara langsung. Nah, bahan sampel yang tadi telah kita kumpulkan itu kemudian kita akan menyimpannya di dalam wadah yang juga tidak terbuat dari bahan logam. Lalu kita itu harus memilih daun yang cukup mulus dan tidak terdapat cacat sedikit pun kalau bisa. Daun yang tidak terdapat cacat, terus bebas dari kotoran, lalu terbebas dari debu ataupun serangga atau yang sudah dimakan sama ulat, itu kan rusak ya. Terus terhindar juga dari benda-benda asing lainnya. Lalu nanti kita akan melakukan pencucian untuk menghilangkan bahan-bahan pengotor yang melekat pada bagian simplisia. Nah, setelah itu ada tahap kedua, yaitu sortasi basah. Sortasi basah ini bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing atau kotoran yang tidak kita perlukan. Setelah kita sortasi basah tadi, lalu kita melakukan pencucian. Tahap ketiga ini pencucian. Pencucian ini dilakukan menggunakan air yang bersih, air yang mengalir sampai daun-daunnya ini benar-benar bebas, benar-benar bersih dari kotoran maupun benda-benda asing yang tidak kita butuhkan nantinya. Setelah itu ada tahap keempat, yaitu perajangan. Nah, perajangan ini kita dilakukan menggunakan pisau yang cukup tajam. Lalu sebelum itu kita berikan alas di bawahnya sebelum kita lakukan pemotongan. Pemotongan bahan simplisia ini harusnya sama ukurannya. Bahan simplisia yang telah kita rajang nanti ini ukuran yang sama itu dimaksudkan atau tujuannya untuk membantu mempercepat proses dari pengeringan simplisia tersebut. Jadi semakin kecil potongan atau rajangan yang kita buat itu akan semakin mempercepat atau membantu proses dari pengeringan sendiri. Nah, tahap kelima yaitu ada namanya metode pengeringan. Untuk metode pengeringan ini sendiri ada beberapa tahap. Ya, yang pertama yaitu pengeringan dengan sinar matahari secara langsung. Dengan pengeringan matahari secara langsung ini kita perlu menutupi simplisia kita dengan kain hitam. Kita jemur selama 48 jam, tapi ini tergantung dari keadaan ya. Kalau panas matahari terik ya mungkin 1 hari itu sudah cukup. Kita bisa lihat saja nanti tergantung dari simplisia kita sendiri. Pengeringan ini adapun pengiriman menggunakan oven itu dilakukan selama 6 sampai 8 jam. Seperti itu. Nah, pengeringan dengan sinar matahari secara langsung ini nanti bahan yang telah kita cuci tadi, kita rajang itu dalam bentuk-bentuk kecil itu nanti kita timbang dulu. Habis itu kita catat nih berapa gram yang kita dapatkan dari perajangan tersebut. Habis itu kita simpan di wadah yang digunakan untuk pengeringan. Kalau bisa, dan diusahakan dia itu mempunyai dasar yang berlubang-lubang seperti anyaman bambu. Kenapa itu dimaksudkan? Agar aliran udara dari atas ke bawah itu atau dari bawah ke atas itu berjalan dengan lancar. Terus pengeringan dengan ditutupi kain hitam tadi itu ada tujuan tersendiri juga. Kenapa menggunakan kain hitam? Untuk menggunakan bantuan sinar matahari secara langsung agar si simplisianya ini tidak rusak juga, dan juga dia tidak terlalu kering karena kita masih membutuhkan zat-zat aktif yang terdapat di dalam simplisia sendiri. Dengan menggunakan kain hitam sendiri kita juga sama nih, kita perlu timbang dulu. Setelah kita timbang kita catat, lalu kita juga menggunakan wadah yang kering, dasarnya juga berlubang-lubang seperti anyaman bambu. Tujuannya sama saja seperti yang awal tadi, untuk agar aliran udara dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas itu ini lancar.
Nah, selanjutnya yaitu pengeringan dengan oven. Pengeringan menggunakan oven sendiri. Setelah simplisia tadi atau bahan kita itu dirajang, kemudian kita timbang lagi nih. Kita juga harus timbang lagi ya. Kita timbang lagi hasilnya berapa. Habis itu untuk masing-masing variasi suhu itu berbeda-beda. Bahan simplisia kemudian kita masukkan ke dalam oven, kita atur suhunya sesuai dengan metode uji, yaitu pada suhu 45 derajat Celcius, ada juga suhu 50 derajat Celcius dan suhu 60 derajat Celcius. Seperti yang saya bilang tadi, itu tergantung ya dari simplisia yang kita mau buat. Nah, habis itu setelah kering ada namanya sortasi kering. Sortasi kering itu dia bertujuan dengan memisahkan sisa-sisa kotoran yang masih menempel pada simplisia yang kita tidak butuhkan lagi. Nah, setelah melakukan sortasi kering ini, di tahap sortasi kering itu adalah tahap yang terakhir sebelum pengepakan. Nah, setelah kita melakukan sortasi kering, kita melakukan sebelum pengepakan, bisa kita langsung pengepakan. Kalau kita tidak memerlukan simplisia yang terlalu halus, boleh langsung saja disimpan. Kita bisa perlu membutuhkan simplisia yang begitu halus, cukup di sortasi kering lalu lakukan pengepakan. Jika tidak, kita bisa blender dulu atau kita chopper ataupun kita gerus sampai dia bahannya halus. Kemudian setelah halus kita bisa masukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat dan tidak kena sinar matahari secara langsung. Penyimpanannya tuh boleh di wadah yang toples atau plastik, tapi plastiknya ini ya harus plastik yang klip gitu loh, klip yang yang dia itu bisa nutup gitu loh, nutup banget, yang enggak bisa masuk angin gitu loh, biar tidak terkontaminasi sama suhu-suhu atau ruangan di luar dari dalam wadahnya sendiri. Nah, untuk bagian analisis simplisia akan dilanjutkan oleh Ilmi setelah ini. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa paham. Terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis simplisia. Analisis simplisia adalah proses pemisahan, identifikasi, dan penelitian bahan tumbuhan atau herbal menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana atau biasa disebut dengan simplisia. Analisis simplisia itu terbagi jadi dua, yaitu yang pertama ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif meliputi beberapa pengujian. Yang pertama, pengujian organoleptik. Pengujian organoleptik itu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekhususan bau dan rasa simplisia yang diuji. Kemudian yang kedua, pengujian makroskopik. Uji yang dilakukan dengan menggunakan kaca pembesar atau tanpa menggunakan alat. Cara ini dilakukan untuk mencari kekhususan morfologi, ukuran, dan warna simplisia yang diuji. Kemudian yang ketiga, uji mikroskopik. Uji yang dilakukan dengan menggunakan mikroskop dengan derajat pembesar yang sesuai. Simplisia yang diuji dapat berupa sayatan, melintang, radial, paradermal, atau berupa serbuk. Pengujian ini diarahkan pada pencarian unsur-unsur anatomi jaringan yang khas sehingga dapat diketahui jenis simplisia berdasarkan fragmen pengenal yang spesifik untuk masing-masing simplisia. Kemudian yang keempat, uji histokimia. Uji yang bertujuan untuk mengetahui berbagai macam zat kandungan yang terdapat dalam jaringan tanaman. Dengan menggunakan reaksi yang spesifik, zat-zat kandungan tersebut akan memberikan warna yang spesifik pula, sehingga mudah untuk dideteksi. Setelah tadi kita menjelaskan tentang analisis kualitatif, selanjutnya akan dijelaskan tentang analisis kuantitatif yang meliputi beberapa pengujian. Yang pertama itu penentuan susut pengeringan, yaitu pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai batas berat konstan.
yang dinyatakan sebagai nilai prosen. Tujuannya untuk memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Yang kedua yaitu penentuan bobot jenis, yaitu massa persatuan volume pada suhu kamar tertentu, yaitu 25 derajat Celcius, yang ditentukan dengan alat khusus, piknometer atau alat lainnya. Tujuannya untuk memberikan batasan tentang besarnya massa persatuan volume, yang merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat atau kental yang masih dapat dituang. Kemudian yang ketiga, penentuan kadar air, yaitu pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan, dilakukan dengan cara yang tepat di antara cara titrasi, destilasi, atau gravimetri. Memberikan batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu penentuan kadar abu adalah bahan yang dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga tinggal unsur mineral dan organik. Tujuannya itu memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Kemudian yang kelima yaitu penentuan sisa pelarut, yaitu menentukan kandungan sisa pelarut yang secara umum dengan kromatografi gas. Tujuannya itu untuk memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang seharusnya tidak boleh ada. Sedangkan untuk ekstrak cair menunjukkan jumlah pelarut atau alkohol sesuai dengan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu yang keenam, penentuan sisa peptisida, yaitu menentukan kandungan sisa peptisida yang mungkin saja pernah ditambahkan atau mengkontaminasi pada bahan simplicia pembuatan ekstrak. Tujuan dilakukannya yaitu untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung peptisida melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penentuan cemaran logam berat, yaitu menentukan kandungan logam berat secara spektroskopi, serapan atom atau lainnya yang lebih valid. Tujuan dilakukannya untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu seperti Hg, Pb, Cd, dan berbagai macam lainnya, melebihi nilai yang telah ditetapkan karena berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu penentuan cemaran mikroba, yaitu menentukan adanya mikroba yang patogen secara analisis mikrobiologis. Tujuan dilakukannya itu untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak boleh mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non-patogen yang melebihi batas yang ditetapkan karena berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu yang kesembilan atau yang terakhir, yaitu penentuan cemaran kapang, hamir, dan aflatoksin, yaitu menentukan adanya jamur secara mikrobiologis dan adanya aflatoksin dengan menggunakan metode KLT. Tujuannya untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung cemaran jamur melebihi batas yang telah ditetapkan karena dapat berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan aflatoksin yang berbahaya bagi kesehatan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pemaparan atau sharing-sharing materi kami mengenai pengolahan simplicia dan juga analisis simplicia. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Mungkin sampai sini saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.